Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayo ketua kelasnya dipimpin doa dulu. Doa mulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bitu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulullah rabbi zikni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Selesai. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Guru. Siapa hari ini? Alhamdulillah kalau begitu. Hari ini udah siap ya buat belajar? Siapa yang di sini suka membaca cerita? Angkat tangan. Wow, banyak sekali ya yang suka membaca cerita. Coba dijelaskan judul cerita apa yang udah kalian baca. Warna bunga harum. Wah, ya bagus itu ceritanya. Oke, sekarang buka buku LKS kalian. Buka halaman 2. Sudah belum? Sudah. Siapa yang berani membaca teks halaman 2 itu? Angkat tangan. Ya, Dinda, silahkan membaca. Aku dan keluargaku berasal dari Jawa Barat. Di Jawa Barat ada banyak tempat wisata. Anda Telaga Warna. Apa kamu pernah mendengar cerita asal mula Telaga Warna? Ayo kita cari tahu. Kalian mau tahu cerita asal usul Telaga Warna itu seperti apa? Itu adalah cerita tentang asal mula Telaga Warna. Nah, sekarang Ibu kasih waktu 5 menit untuk membaca tentang cerita asal mula Telaga Warna. Buka buku kalian di LKS halaman 12. Nah, itulah cerita tentang asal usul Telaga Warna. Menarik kan? Iya, pintar. Sekarang tugas anak-anak yaitu mengerjakan itu kan di bawah cerita itu ada soal. Itu silahkan kalian kerjakan. Itu ada 5 soal. Ibu kasih waktu selama 10 menit. Nanti dibahas bareng-bareng ya. Dikerjakan sekarang. Bagaimana? Udah pada selesai? Sudah? Oke, baik. Sekarang kita cocokkan bareng-bareng ya. Tadi ada 5 pertanyaan. Sekarang yang nomor 1 siapa yang berani menjawab? Oke, pintar Agus, ayo. Jawabnya ada berapa tokoh? Ada 4. Ada 4. Oke, kita buktikan ya. Ada berapa tokoh? Kita sebutkan bareng-bareng. 1. Prabu Suwartalaya. Pintar. 2. Prabu Purbamana. Kemudian ada Gilang Rukmini. Kemudian ada tukang sol sepatu. Dan ada rakyat Kuta Tangguhan. Berarti ada berapa? 5. Yang Agus kurang 1 berarti nilainya skornya kurangi 1 ya. Kemudian yang kedua, siapa yang berani menjawab? Oke, Anggun, pintar. Di mana raja melakukan pertapaan? Oke, pintar. Di hutan. Kemudian yang ketiga, apa hadiah yang disiapkan raja dan permaisuri untuk ulang tahunnya? Siapa yang berani menjawab nomor 3? Ferdi. Oke, pintar. Jawab. Di mana? Apa yang diberikan? Kalung, permata. Pintar. Kemudian nomor 4, mengapa permaisuri menangis atau bersedih? Mengapa? Ya, Agus, dijawab. Ya, karena belum memiliki seorang pemomongan atau memiliki anak. Kemudian yang nomor 5, siapa yang berani jawab? Iya, Ika.
bagaimana sifat putri dalam cerita tersebut? Bagaimana, Tika? Iya, manja, kemudian pemarah. Ya, itu 5 soal tadi. Siapa yang benar semua? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, lumayan lah ya. Ada benar semua. Nanti nilainya ditulis di bawahnya. Nah, sekarang saatnya Ibu minta salah satu siswa maju ke depan untuk menceritakan kembali asal mula Telaga Warna. Tapi kali ini Ibu nggak akan menunjuk siapa yang harus maju. Nah, kalian siapa yang pede, yang berani, yang tidak malu-malu, ayo maju ke depan. Nggak ada yang berani? Coba pintar, Tika. Ayo maju ke depan yuk. Kasih tepuk tangan dulu. Teman-teman, aku di sini mau membacakan cerita tentang asal-usul Telaga Warna. Zaman dahulu, ada sebuah kerajaan di Jawa Barat bernama Kuta Tangguhan. Kuta Tangguhan merupakan kerajaan yang makmur dan damai. Rakyatnya hidup tenang dan sejahtera karena dipimpin oleh raja yang sangat bijaksana. Raja Kuta Tangguhan bernama Prabu Suwartalaya dan permaisurinya bernama Ratu Purbamenah. Sayangnya, Prabu dan istrinya belum memiliki anak. Itu membuat pasangan kerajaan itu sangat sedih. Ratu sering murung dan menangis. Prabu pun ikut sedih melihat istrinya. Lalu, Prabu pergi ke hutan untuk bertapa. Di sana, sang Prabu terus berdoa agar dikaruniai seorang anak. Beberapa bulan kemudian, keinginan mereka terkabul. Ratu pun mulai hamil. Seluruh rakyat di kerajaan ikut senang sekali. Mereka membanjiri istana dengan beberapa hadiah. 9 bulan kemudian, Ratu melahirkan seorang putri yang diberi nama Gilang Rukmini. Penduduk negeri pun kembali mengirimi putri kecil itu dengan aneka hadiah. Bayi itu tumbuh menjadi anak yang lucu. Belasan tahun kemudian, ia sudah menjadi remaja yang sangat cantik. Prabu dan Ratu sangat menyayangi putrinya. Mereka memberi nama putrinya mereka memberi putrinya apapun yang dia inginkan. Namun, itu membuat gadis itu menjadi manja. Kalau keinginannya tidak terpenuhi, gadis itu akan marah. Ia bahkan sering berkata kasar. Walaupun begitu, orang tua dan rakyatnya semua masih mencintainya. Hari berlalu, putri pun tumbuh menjadi gadis tercantik di seluruh negeri. Dalam beberapa hari, putri akan berusia 17 tahun. Maka para penduduk di negeri itu pergi ke istana. Mereka membawa aneka hadiah yang sangat indah. Prabu mengumpulkan hadiah-hadiah yang sangat banyak, lalu menyiapkannya dalam ruangan istana. Prabu hanya mengambil sedikit permata dan kemudian ia membawanya ke ahli perhiasan. "Tolong buatkan kalung yang sangat indah ini untuk putriku," kata si Prabu. "Dengan senang hati yang mulia," sahut sang pembuat perhiasan. Lalu, ia bekerja dengan sepenuh hati. Ia ingin menciptakan kalung yang paling indah di dunia ini karena ia sangat menyayangi putri sang Prabu. Hari ulang tahun pun tiba. Penduduk negeri berkumpul di alun-alun istana. Ketika Prabu dan Ratu datang, orang menyambutnya dengan gembira. Sambutan hangat makin terdengar ketika putri cantik jelita muncul di hadapan semua orang. Prabu lalu bangkit dari kursinya. Kalung yang indah sudah dipegangnya. "Putriku tercinta, hari ini aku berikan kalung ini untukmu. Kalung ini pemberian orang dari penjuru negeri. Mereka mempersembahkan hadiah ini karena mereka gembira melihatmu tumbuh jadi dewasa. Pakailah kalung ini, nak," kata si Prabu. "Aku tak mau memakainya, kalung ini jelek," seru si putri. Kemudian ia melempar kalung itu. Kalung yang indah pun rusak.
emas dan permatanya tersebar di lantai. Itu sungguh mengejutkan. Tak seorang pun menyangka putri akan berbuat seperti itu. Tak seorang pun bicara. Suasana menjadi hening. Tiba-tiba terledakkan tangis Ratu Purbamana. Dia sangat sedih melihat kelakuan putrinya. Akhirnya semua pun meneteskan air mata hingga istana pun basah oleh air mata tersebut. Mereka terus menangis hingga air mereka membanjiri istana. Dan tiba-tiba dari dalam tanah pun keluar air yang sangat deras. Makin lama makin banyak, hingga akhirnya kerajaan Kota Tangguhan tenggelam. Terciptalah sebuah danau yang sangat indah. Di sana, di saat hari yang sangat cerah, kita bisa melihat danau yang penuh warna yang indah dan mengagumkan. Warna itu berasal dari bayangan hutan, tanaman, bunga-bunga, dan langit di sekitar telaga. Namun, orang mengatakan warna-warna itu berasal dari kalung putri yang tersebar di dasar telaga. Terima kasih teman-teman. Silahkan kembali ke belakang lagi ya. Terima kasih. Gimana teman-teman? Bagus kan penampilannya? Nah, bagus dong. Kan udah berani. Apapun hasilnya, yang penting kita berani. Itu sudah bagus. Mari kita kasih aplaus. Nah, sekarang siapa yang tahu cerita asal mula Telaga Warna itu termasuk cerita apa? Tidak ada yang tahu? Oke, sekarang ibu yang jelasin ya. Nah, anak-anak, cerita asal mula Telaga Warna itu merupakan salah satu teks fiksi yang berupa cerita. Nah, cerita fiksi itu sengaja dikarang oleh pengarang. Cerita fiksi tersebut merupakan hasil imajinasi atau karangan sesuatu peristiwa yang pernah terjadi di dunia nyata, kemudian diolah kembali oleh pengarang sehingga menghasilkan cerita rekaan. Sekarang ibu kasih tugas lagi ya. Kali ini tugasnya yaitu berdiskusi. Nah, sekarang kalian diskusinya 2 orang saja, antar meja aja lah. Contoh Anggun dengan Tika. Nah, itu kan semeja, kalian berdiskusi mengenai apa sih yang dimaksud dengan cerita fiksi. Yang kedua, bagaimana sih ciri-ciri cerita fiksi. Nah, itu kalian bisa baca-baca di buku pegangan kalian. Kalau ada nanti ditulis di selembar kertas, nanti dipresentasikan. Nah, bagaimana pendapat diskusi dari kelompoknya Anggun yang sudah dipresentasikan tadi? Ada pertanyaan? Tidak? Oke, sekarang sudah tidak ada pertanyaan. Nah, tadi kan kalian semua sudah presentasi, sudah maju ke depan ya. Nah, dari masing-masing hasil diskusi teman-teman kalian itu kan berbeda. Jadi di sini kita simpulkan bareng-bareng apa sih yang dimaksud dengan cerita fiksi dan bagaimana sih ciri-cirinya. Oke, sekarang Ibu bimbing. Nah, cerita fiksi adalah suatu rekaan atau khayalan pengarang. Isi cerita dapat murni berasal dari khayalan sang pengarang, tetapi juga bisa berdasarkan fakta, yang mana cerita fiksi berdasarkan fakta dapat diperoleh dari pengalaman diri sendiri atau pengalaman orang lain. Kemudian pengalaman tersebut diolah menjadi cerita yang menarik. Nah, siapa yang mengarang? Yaitu si pengarang. Kalian juga bisa membuat cerita fiksi. Nah, dan terus bagaimana? Apa aja sih ciri-cirinya? Nah, yang disebutkan dari kelompoknya Ferdi tadi kan hanya ada 3 ciri-cirinya. Sekarang kita simpulkan bareng-bareng. Satu apa? Ya, bentar. Cerita fiksi merupakan cerita khayalan atau rekaan pengarang. Yang kedua, ya pintar, tujuannya adalah menghibur pembaca. Yang ketiga, pintar, mengandung nilai moral atau amanat. Yang keempat,
bijaksana dalam alur cerita. Yang kelima tadi kalian belum menjelaskan, belum ada yang bisa menyebutkan. Yang kelima yaitu menggunakan bahasa yang komunikatif, karena bahasanya itu mudah dipahami oleh anak-anak. Bagaimana? Sudah pada jelas materi tentang cerita fiksi yang telah Ibu jelaskan? Sudah? Alhamdulillah. Kali ini sesi saya teman-teman, sesi yang sangat menyenangkan pasti, sesi yang menghibur pasti ya, yaitu sesi ice breaking teman-teman. Tadi kan teman-teman saya sudah menjelaskan banyak-banyak materi, pasti membuat teman-teman sekalian menonton video ini, aduh materi. Jadi kalau habis memahami materi, kalau kecapean, kita akan bersenang-senang agar lebih fokus kembali akan materi-materi selanjutnya. Oke, semangat ya. Masih semangat teman-teman, walaupun keadaan seperti ini, kita harus tetap semangat. Oh, sebelumnya saya mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin dari saya Rizky Alamsyah dan keluarga. Oke, langsung saja kita masuk ke sesi ice breaking teman-teman. Ice breaking kali ini sangatlah mudah ya, mudah sekali. Tidak perlu banyak alat, cukup bisa praktekkan pada diri sendiri. Dengan tangan kalian sendiri, pasti pada punya tangan kan? Nah, dengan tangan, dengan aplikasi berupa tepuk tangan teman-teman ya. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan ya. Tapi bukan tepuk tangan yang sembarangan. Tepuk tangan ini ada beberapa step by step teman-teman ya. Step by stepnya itu ada 2 tepukan. Mudah sekali kan, 2 tepukan saja tuh teman-teman. Nanti kita akan aplikasikan pada lagu pada hari Minggu juga teman-teman. Jadi tepukan dan lagu pada hari Minggu. Nah, mengerti kan? Oke, kita coba berikan contoh tepukan yang pertama teman-teman. Sangatlah mudah teman-teman. Nah, seperti ini ya. Tepukan yang pertama itu seperti ini. Masih kurang jelas? Saya beri satu lagi. Nah, satu lagi ya, biar jelas. Oh, sudah jelas. 3 kali loh, belum jelas. Coba nanti diulang-ulang videonya ya. Jadi itu tadi tepukan pertama. Yang tepukan kedua seperti ini teman-teman. Mudah sekali teman-teman. Nah, seperti itu kan. 1, 2, 3. Tepuk yang terakhir itu 2 kali gini ya, yang kedua ya. Saya ulangi lagi ya. 1, 2, 3. Nah, itu yang tepukan kedua. Jadi kalau digabungin kayak gini. Nah, mudah sekali kan teman-teman. Langsung saja kita aplikasikan pada lagu pada hari Minggu teman-teman. Pasti sudah tidak sabar ingin mencoba ya teman-teman. Bisa dicoba karena ini sangatlah seru teman-teman. Pasti seru sekali. Pasti akan merasa sulit, dan pasti akan sangat mengasihkan teman-teman ya. Pasti asik kok. Kita coba. Saya juga masih dalam tahap belajar di sini ya. Oke. Kita mulai. Lagu pada hari Minggu, mulai. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka. Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Tuk tik tak tik, tuk tik tak tik, tuk tik tak tik tuk. Tuk tik tak tik, tuk tik tak, suara sepatu kuda. Nah, itu teman-teman. Nanti coba teman-teman ya, itu yang lambat. Nah, yang cepat memang agak sulit sih teman-teman, tapi bisa dipraktekkan coba ya teman-teman. Karena ya itu tadi, saya juga masih dalam tahap belajar agar teman-teman itu mencoba hal-hal yang baru seperti ini. Ya teman-teman, agar kita tidak murung, kita tidak tegang akan suatu pelajaran, ada yang ice breaking ini ya. Tujuan dari ice breaking ini adalah untuk melatih konsentrasi kita agar kita fokus ya, kita fokus akan
suatu tepukan tadi, ya, melatih kerja dari otak kanan dan otak kiri. Oke? Sekian ice breaking dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Oh, sudah jelas. 3 kali loh, belum jelas. Coba nanti diulang-ulang videonya ya. Jadi itu tadi tepukan pertama. Yang tepukan kedua seperti ini teman-teman. Mudah sekali teman-teman. Nah, seperti itu kan. 1, 2, 3, 4. Tepuk yang terakhir itu 2 kali gini ya, yang kedua ya. Saya ulangi lagi ya. 1, 2, 3. Nah, itu yang tepukan kedua. Jadi kalau digabungin kayak gini. Nah, mudah sekali kan teman-teman. Langsung saja kita aplikasikan pada lagu pada hari Minggu teman-teman. Pasti sudah tidak sabar ingin mencoba ya teman-teman. Bisa dicoba karena ini sangat-sangatlah seru teman-teman. Pasti seru sekali. Pasti akan merasa sulit dan pasti akan sangat mengasihkan teman-teman ya. Pasti asik kok. Kita coba. Saya juga masih dalam tahap belajar di sini ya. Oke. Kita mulai. Lagu pada hari Minggu mulai. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Tuk tik tak tik tuk tik tak, suara sepatu kuda. Nah, itu teman-teman. Nanti coba teman-teman ya. Itu yang lambat. Nah, yang cepat memang agak sulit sih teman-teman, tapi bisa dipraktekkan coba ya teman-teman. Karena ya itu tadi, saya juga masih dalam belajar agar teman-teman itu mencoba hal-hal yang baru seperti ini ya teman-teman, agar kita tidak murung, kita tidak tegang akan suatu pelajaran ada yang ice breaking ini ya. Tujuan dari ice breaking ini adalah untuk melatih konsentrasi kita agar kita fokus ya, kita fokus akan suatu tepukan tadi ya, melatih kerja dari otak kanan dan otak kiri. Oke? Selanjutnya Kita lanjutkan pada pembelajaran selanjutnya. Halaman 6 sudah dibuka? Sudah. Di situ ada ayo mengamati. Nah, ada 2 gambar ya, Dek ya. Gambar sebelah kanan itu Udin sedang apa? Sebelah kanan mendorong ayunan. Sebelah kiri menarik ayunan. Kemudian Udin telah memberikan gaya. Nah, saat mendorong dan menarik itu Udin memberikan gaya. Apa sih gaya itu? Gaya adalah dorongan atau tarikan. Ya. Gaya adalah dorongan atau tarikan. Nah, dengan dorongan atau tarikan kita memberikan kekuatan. Jadi saat misal kalau mendorong ayunan, nah, saat memberikan kekuatan kan ayunannya bergerak. Kalau mendorong kan ke depan, kalau menarik ke belakang. Ya. Kemudian setelah itu selanjutnya yang halaman 7. Gaya yang diberikan Udin terhadap ayunan yaitu tarikan atau dan dorongan. Akibatnya ayunan itu bergerak. Saat ditarik, ayunan bergerak ke belakang atau mendekati Udin. Udin itu siapa ya? Yang laki-laki yang menarik. Yang menarik dan mendorong ayunan. Iya. Kemudian saat didorong, ayunan bergerak ke depan atau menjauhi Udin. Nah, kemudian apa sih gerak itu? Gerak adalah perpindahan posisi benda dari tempat awalnya. Iya, perpindahan posisi benda dari tempat awalnya.
Selanjutnya yang pada tabel ini deh, coba diamati. Di situ kan ada ayo mencoba. Nah di sini ibu mau buat dua kelompok ini udah pasti ya, dua orang dua orang. Nah, nanti percobaannya adalah menarik dan mendorong meja. Coba meja ini aja nanti coba ditarik sama didorong. Yuk, kita langsung mulai ya. Coba kita berhenti dulu, biar gak jatuh. Kita ambil gak jatuh. Coba semuanya. Coba mejanya masing-masing. Sudah? Pegang mejanya masing-masing. Sudah? Sudah. Yuk, didorong ke depan. Tangannya ke kanan. Iya. Ditarik. Tangannya ke nah, itu yang dinamakan gaya dan gerak. Kalau gaya itu saat dorong dan menarik. Kalau gerak itu berpindah ya. Tadi awalnya sini saat dorong maju. Ya. Saat maju ditarik ke belakang, bergerak ke mundur atau ke belakang. Selanjutnya, sudah paham semua? Sudah. Halaman dibuka halaman 8. Nah, di situ kan ada ayat menulis. Yuk, coba tuliskan di sini dari jawabannya ya. Coba tuliskan di sini. Dikasih nama dulu. Dikasih nama. Nomor 1. Apa yang terjadi pada meja saat didorong? Bergerak maju. Dijawab. Ditulis aja. Langsung ditulis. Terus yang kedua, ke arah mana meja saat didorong? Saat didorong tadi ke arah mana? Pas dorong tadi. Kemudian, udah. Nomor 3. Apa yang terjadi pada meja saat ditarik? Saat ditarik tadi apa? Apa yang terjadi? Kemudian yang terakhir, kemana meja saat ditarik ke arah mana? Nah, kemana arah meja saat ditarik? Sama? Sudah? Sudah semua? Oke, dulu. Setelah ini kita buka halaman 9. Sudah ya? Nah, di halaman 9 itu kan ada ayo berdiskusi. Di sini kan ibu udah berdiri kelompok dua-dua. Nah, ini kelompok A. Kelompok A, kelompok B. Nah, di situ diskusikan dengan kelompokmu mengenai perbedaan gaya dan gerak. Tadi kan sudah dijelaskan toh apa itu gaya dan apa itu gerak. Sekarang coba diskusikan dan tulis jawabannya di kertas ini. Nanti kalau sudah selesai, ibu tunjuk untuk maju. Nah, nanti nama kelompok apa? A, terus ini B. Nah, anggotanya ditulis. Dia sama Rara, kemudian Rara sama Anda. Sudah? Yuk, dikerjakan. Diskusikan dengan kelompok. Ibu tunggu ya.
Yang satu menulis, yang satu bisa ngasih tahu. Sudah semua? Ya, ibu tunjuk salah satu untuk maju. Kelompok mana ya? Untuk tunjuk mana ya? Kelompok B. Ayo maju kelompok B. Ini ditulis coba dua-duanya. Ya, ditulis coba. Ya, disampaikan sama temannya hasil diskusinya. Perbedaan budaya. Perbedaan budaya adalah kalau budaya itu adalah dorongan atau tarikan. Kemudian hingga tidak perpindahan posisi benda dari tempat awal. Benar tidak? Yuk, kita tepuk tangan. Tepuk tangan. Jam. Kor. Jempol. Salut. Mari silakan duduk. Disimpan ya jawabannya tadi ya. Sudah paham ya Dek ya? Bahwa gaya itu adalah dorongan atau tarikan. Dorongan atau tarikan. Kemudian kalau benda itu perpindahan. Berpindah ya. Oke. Kemudiannya kita buka halaman itu. Sudah. Nah, itu ada rujukan. Dijawab di sini aja ya. Nanti dijawab di sini. Nanti kalau sudah selesai dikumpulkan. Namanya tulis dulu namanya. Apa yang kamu ketahui tentang cerita fiksi? Apa itu cerita fiksi? Ditulis. Kemudian yang kedua, apakah yang membedakan antara gaya dan gerak? Apa? Gaya apa? Gerak apa? Singkat aja nggak apa-apa. Udah semua belum? Udah? Udah semua ya? Udah. Dikumpulkan. Dikasihkan temannya yang depan. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, yuk kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Mengakhiri pertemuan pada hari ini, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang materi yang telah kita pelajari pada hari ini. Untuk yang pertama, yaitu pengertian dari cerita fiksi. Cerita fiksi merupakan rekaan atau hayalan yang dibuat oleh pengarang. Isinya juga bisa berupa fakta yang merupakan pengalaman ataupun sesuatu yang pernah dialami oleh pengarang ataupun orang lain, yang kemudian dijadikan sebagai bahan cerita yang menarik.
Nah, berdasarkan pengertian tersebut, ada 5 ciri-ciri dari cerita fiksi. Yang pertama yaitu merupakan sebuah cerita, rekaan, atau hayalan yang dibuat atau diolah oleh pengarang. Nah, yang kedua yaitu bertujuan untuk menghibur orang dengan membuat cerita atau menceritakan suatu peristiwa. Nah, yang ketiga yaitu disajikan dalam sebuah alur cerita. Yang keempat yaitu menggunakan bahasa yang komunikatif sehingga dapat mudah dipahami oleh pembaca. Nah, yang terakhir yaitu menggunakan bahasa tidak baku agar cerita lebih mudah dipahami. Nah, untuk membedakan gaya dan gerak, Ibu akan menjelaskan dari pengertian gaya dan gerak. Nah, untuk gaya adalah suatu tarikan atau dorongan, sedangkan gerak adalah perpindahan posisi suatu benda dari tempat awalnya. Nah, dari pengertian tersebut kita dapat mengambil contoh, yaitu saat meja didorong akan bergerak ke arah depan. Nah, saat meja didorong itu merupakan suatu gaya. Nah, untuk meja bergerak ke arah depan itu merupakan suatu gerak. Nah, itu saja penjelasan dari Ibu. Mari kita akhiri pertemuan pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, terima kasih. Hati-hati di jalan. Kalau menyeberang jangan lupa tengok kanan dan kiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.